Hai guys, balik lagi kita main Nanatsu no Taizai lagi dan sekarang kita mau main PvP. Nah, pertama kita pakai dulu. Kita harus makan dulu ya buat nambah stat lumayan. Nah, untuk deck ini kita makannya yang chicken matango ini ada dua macam. Tapi sama aja, efeknya masih tambah 10% attack. Itu yang kita cari ya. Nah. Oke. Dan di sini nicknya itu Lilia biru, Escanor, Valenti sama Arthur. Untuk Arthur bisa diganti pakai Gil Thunder yang hijau yang SR. Nah, tapi harus di-upgrade sampai UR dulu dan untuk semuanya cukup awaken 3. Tapi kalau misalnya ada salah satu yang masih awaken 2 kayak Valenti tadi masih nggak apa-apa ya, masih oke lah ketutup sama yang lain. Nah, kenapa kita harus makan? Itu biar nambah sekitar 1000 combat point. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau kepepet nggak bisa makan. Oke, di sini musuhnya ada Lilia biru. Nah, kita harus incar Lilianya duluan. Atau kalau ada 9 hero yang di samping ini di tim musuh, kita harus incar mereka dulu ya. Nah, gimana kalau misalnya ada 2 hero tadi dalam satu tim? Nah, kita lihat dulu mana yang paling merugikan. Kenapa kita incar mereka itu karena mereka bisa ngasih efek yang lumayan merugikan ya, kayak misalnya Lilia biru ini dia bisa ngurangin ultimate move orb-nya itu, yang bulat 5 itu yang buat ultimate. Nah, itu ngerugiin banget sih. Yang mana kita di sini lumayan ngandelin ultinya Escanor. Jadi kita kalahin dulu. Dengan urutannya itu pertama pasti jurus Valenti yang ini, terus Cruel Sun-nya si Escanor skill 2-nya, dan terus skill 1 kayak yang tadi pertama. Terus selanjutnya pasti kartu skillnya pasti acak lagi kan, jadi ya udahlah. Nah, tadi kita nggak nyerang malah ngemindahin skill. Kenapa? Yaitu biar skill healnya kepake kayak sekarang. Nah, kan jadi tetap bisa tetap bisa gerak ya, soalnya ada healnya dari si Lilia. Kenapa kita ngandalin skill 2 nya Escanor? Soalnya dia nambah ignite 10%. Dia ngasih ignite itu ngasih efek debuff yang mana attack yang bakal diterima musuhnya nambah 10%, jadi lumayan banget. Nah, di sini Starling itu ultinya si Lilia bisa ngurangin skill ranknya musuh. Jadi misalnya skillnya udah silver jadi bronze gitu. Nah, terus kalau berkurang gitu orb ultimate-nya juga bakal berkurang setiap 1. Jadi kalau misalnya ada 3 skill yang turun, ultimate orb-nya juga berkurangnya 3 gitu. Lumayan banget. Oke, kita kurangin dulu defense lawan pakai skillnya Valenti, terus baru gini. Kenapa skill Escanor dipakai sekarang? Itu biar jaga-jaga kalau hero yang kita lock nggak mati. Kalau misalnya hero yang kita lock nggak mati, tetap bisa di finish sama Escanor tuh kayak sekarang. Nah, kalau pakai deck ini kita sistemnya nge-eliminasi satu-satu, jadi nggak ngandelin skill AOE dari si Valenti sama si Lilia. Soalnya kayak sekarang kita ngalahin musuhnya kan satu-satu. Nah, saat kita bisa pakai 3 skill, mereka cuma bisa pakai 2. Nah, tadi udah dicek si Escanor si Blue Demon 12 nya sebenarnya pasti mati, tapi kita jaga-jaga aja, kurangin dulu defense-nya baru kita ulti.
Sip. Oke. Nah, di sini Arthurnya udah pasti kalah sih ya. Tapi kita jaga-jaga aja biar langsung habis satu turn. Nah, kenapa sekarang close-nya di akhir? Soalnya ya buat jaga-jaga doang. Soalnya udah pasti mati. Sip. Oke, kita bakal lanjut lagi. Ayo kepencet, bentar. Oke, di sini kita bakal sekali lagi ya, biar terbukti kalau deck yang kali ini deck yang ini bagus banget. Nah, di sini kita lihat rate menangnya itu segini ya, 98% dari 50 permainan kita cuman kalah 1 kali. Bukan kita sih, aku salah. Ya gitu lah. Pokoknya kuncinya tinggal di hero level 65, awaken 3 atau awaken 2, sama makan yang tadi yang chicken matanggo yang naikin attack 10%. Oke. Nah, combat pointnya ini mirip-mirip ya. Nah, ini salah satu keuntungannya buat ngambil turn pertama, keuntungan dari makan. Nah, kalau kita nggak makan, combat pointnya pasti lebih dikit. Nah, beda dari tadi yang kita ngelok Lilia, sekarang kita ngelok si Blue King biru yang bisa petrify kan yang namanya ya, atau ngebatuin gitu kan, jadi kita nggak bisa gerak ya kalau kayak gitu. Nah, sekarang walaupun nggak kalah 1 hit, tapi kita udah pasti bisa nge-kill dia di turn selanjutnya. Nah, kita lihat cuman sisa 15.000 ya HP nya. Nah, kita pakai cruisan aja, terus pakai ini buat ngurangin orbnya sama heal. Sebenarnya kalau tadi kingnya nggak nge-heal, cukup di kill sama skill AOE nya si Lilia atau si Valenti. Tapi gara-gara dia nge-heal kan darahnya bertambah lagi ya, atau HP nya bertambah lagi. Jadi kita harus pastiin dia mati biar kita dapat keuntungannya juga gitu. Nah, di sini kalau ngelawan Ten Commandant suka dapat gini ya. Nah, skill pasifnya gitulah. Tapi jangan ragu, cuman ini jangan takut maksudnya, soalnya cuman si Lilia yang kena efeknya. Oke. Sekarang kita lihat lagi, pastiin lagi. Jadi dia ngasih efek petrify ke yang bisa nge-skill rank up atau rank down. Kenapa kita incar si Blue Demon Meliodasnya? Soalnya selain kita dapat type advantage kan dari hijau dari tipe speed ke tipe ini ya, biru tuh apa sih lupa. Pokoknya kita dapat type advantage. Terus mereka jadi cuma bisa pakai 2 skill per turnnya. Sip.
Nah, di sini kita bakal coba untuk ngekill si Escanornya dulu. Nah, di sini ada sedikit kesalahannya, soalnya harusnya si Valentina nggak usah pakai skill kedua, soalnya Escanor itu kebal di buff sama buff kalau dia udah siap ulti. Tapi nggak apa-apa, soalnya kita unggul, jadi bisa. Nah, di sini udah pasti menang sih. Intinya kalau PvP itu harus pintar baca situasi. Karena nggak ada yang bisa ngebunuh si jalannya, jadi kita kurangin attack dia aja. Sih, kalau udah gini udah pasti mati sih. Ada 2 ulti. Oke. Nah, kenapa di sini kita pakai Arthur? Gara-gara pasifnya ya. Pasifnya untuk lawan manusia kan nambah stat dasarnya berapa persen gitu. Terus kalau misalnya mau diganti Gil Thunder juga tetap bisa, soalnya dia naikin defense Ali sekitar 50% kalau nggak salah. Cukup tinggi lah. Nah, di sini udah selesai. Oke, seperti itu videonya. Nah, kalau pakai deck ini udah pasti 90% win rate-nya. Sekarang kita ke persiapan masak. Nah, kita udah sama ban dan kita mau masak makanan yang tadi. Bahannya bisa, kalau malas farming bahan, bisa beli sekitar 2.500 satu itemnya ya. Berarti sekali masak 7.500. Nah, ini bisa jadi sekitar 3 atau 5 makanan. Nah, kalau super sukses itu dapat 4 ya. Nah, gitu aja sih tipsnya. Lain kali bakal coba dibuatin lagi deck rekomendasi, tim rekomendasi maksudnya ya. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga ya ke siapa tahu kalau punya grup tentang Nanatsu no Taizai. Oke, terima kasih. See you.